Baik, ke presentasi kelompoknya Lulu dan kawan-kawan. Ini handphonenya tutup dulu ya. Ke presentasi yang Wadiah. Nah, tadi udah belum ditutup. Nah, itu. Nah, ini ya. Ini yang punya dosen. Ini punya siapa? Oke. Apa tadi Wadiah? Titipan murni. Apa presenter Felicia apa Wadiah? Titipan murni. Jadi pertama definisi awalnya ya. Yang kalian bisa dititipkan di bank itu apa yang bisa dititipkan? Kas ya. Itu kalau baca buku zaman dulu ya kas. Baca buku zaman sekarang atau prakteknya nggak kas-kas juga. Kemudian yang kedua adalah penitipan bahasa Inggrisnya itu safe deposit box. Apa yang dititipkan di situ? Ya, apa yang dititipkan? Bank itu semua punya namanya safe deposit box. Itu ada titipan. Apa yang dititip biasanya? BPKB mobil, sertifikat rumah, emas, berlian itu dititipkan di bank. Jadi kalian merasa tidak aman di rumah dititipkan di bank. Itu nggak bisa dipakai. Ya. Jadi mau STNK segitu mahalnya sama bank nggak bisa dipakai. Mau nitip apa lagi yang mahal? Ijazah mungkin sama bank nggak bisa dipakai. Tapi kalau duit itu bisa dipakai. Ya, itu namanya wadiah. Ini apa nih? Ya kartu lah. Kartu apa nih? Flash. Flash itu apa? Ya, bukan itu maksudnya. Ini dari BCA Syariah. Ya, Flash. Flash itu apa sih? Ya, yang mahasiswa ekonomi dikit doang. Kalau mahasiswa IT beda lagi. Flash itu yang ada giniannya nih, ada emasnya, ada chipnya. Nah, chipnya itu dibikin, itu orang IT lah. Apa nih buat kalian? Ini handphonenya ditutup dulu ya, tolong. Ya, yang presentasi apa yang mesti jawab nih? Apa nih? Apa kaitannya ini sama wadiah? Apa yang bisa kalian ceritakan tentang Flash atau e-money, baik BCA Syariah atau Bank Mandiri, BSI, apa yang kalian bisa ceritakan dalam kaitannya sama definisi ini? Ini contoh penerapannya nih. Apa dulu? Udah datang terlambat, cuma lihat handphone doang, bayar kuliah mahal loh. Ya, benar. Kalian yang bayar dosen, kalau dosen nggak ngomong, kalian boleh protes. Cuma kalian nggak perhatikan dosen yang protes. Ya, apa itu wadiah? Ya, apa itu maksudnya titipan murni? Ya, apa itu apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Terus ada ini lagi, ini apa nih? Iya, kalian nitip duit di bank, nabung, simpanan itu bahasanya sama ya. Jadi nitip duit di bank. Kalian udah punya bank kan? Ngapain kalian ke bank ngapain? Nitipin uang. Ini adalah wadiah. Ya, kalian punya kartu lain? Dapat tambahan duit dari kartu ini? Ya, jadi kalian taruh di kartu dengan model nitipnya itu bukan cerita nitip lagi. Gimana kalian naruh duit di bank? Gimana caranya? Gimana naruh duit di rekening? Kalian yang punya di bank, gimana caranya? Emang pernah nyetor tunai? Hah? Ke ATM, bisa ke customer service pernah? Bawa duit? Kayaknya enggak deh. Oke ya. Oke.
Paling enggak itu di TF dari Bapak Ibu ya, dari adik kakak, TF uang jajan nanti buat bayar QRIS. Ini namanya wadiah, ini namanya kartu wadiah. Karena ini nggak ada pertambahan apa-apa. Jadi kalian beli e-money, beli flash BCA Syariah, e-money BSI, itu taruh 20.000, keluar 20.000. Dan di sini tuliskan apa lagi? Coba ceritain apa yang dibahas. Apa yang tadi dibahas oleh kelompok wadiah apa lagi? Apa Darwin? Ini bisa diambil kapan aja. Ya. Ini baru di top up, 20.000, 50.000, langsung diambil kapan aja. Ambilnya bagaimana? Ngambil duit begini, ngambil dana di sini gimana caranya? Hah? Kagak begitu juga. Buat bayar parkir, ya. Buat ngetep, ya. Itu definisi yang ada di kalian. Jadi bukunya buku jadul, definisinya berubah. Top up kan nggak pernah ke customer service juga. Orang mau tadi berangkat top up dulu pakai set. Dapat 50.000 buat naik busway. Ntar mau keluar parkir, bayar lagi berapa parkir, 17.000. Itu namanya bisa diambil kapan aja. Ya. Kalau tabungan wadiah itu begitu, mau ditabung sekarang 10 juta, mau dipakai transfer buat bayar apa? Buat bayar kuliah kan begitu. Buat bayar kuliah langsung di debit berapa? 7 juta ya. Langsung itu kapan aja, nggak ada waktunya ya. Itu diambil pagi, dipakai transfer siang, itu namanya diambil. Itu namanya wadiah dan dia tidak ada syaratnya. Bisa cuman 10.000 bisa? 15.000 bisa? Terus kemudian langsung diambil bisa? Nah, itu namanya wadiah. Dia nggak dapat tambahan apa-apa. Jadi wadiah yang dibahas itu tentang uang tabungan, bukan wadiah apa? Tadi kan ada ya ada mana, ada ya ada mana. Dan itu juga nggak akan dosen tanyakan, ya karena kalian fakultas ekonomi. Jadi yang titipan deposito, titipan STNK, sertifikat rumah, ijazah, berlian, emas ditaruh di box kecil aja, ya itu juga bukan pembahasan, ya jadi itu cuma untuk diketahui. Jadi itu maksudnya wadiah, ditaruh duitnya langsung diambil, itu bisa ditaruh sekarang, langsung diambil buat, ya tolong di top up dong, 20.000, 50.000, habis itu langsung kan bisa telepon juga, mah nih saldonya kurang, nggak bisa pulang nih, ya masa nggak bisa pulang, kenapa? Saldonya kurang 2.000, ini mama tambahin 20.000, langsung dari set masuk, tap bisa pulang. Pulangnya naik apa? Bisa buat busway, LRT, MRT, CL, parkir, ya pokoknya apa aja bisa. Ini namanya wadiah. Nah terus kemudian sudah wadiah apa? Pembahasan hari ini. Hah? Mudharobah. Mudharobah itu ada dua. Mudharobah. Oke, tadi sebelumnya di pembahasan terakhir ya, sebelum sampai itu ada pembahasan yang fikih banget dan itu memerlukan pemahaman lebih lanjut. Kenapa ini disebutnya bukan qard? Kenapa wadiah? Nah, itu nggak usah dibahas ya. Karena ada beberapa bank yang menggunakan istilah itu, istilah qard, tapi itu tidak di Indonesia. Ya. Yang kedua adalah masih dalam bentuk tabungan ya. Jadi mudharobah itu ada dua. Coba buka mudharobahnya. Mbak, sebentar ini Mbak mundur lagi. Nggak apa-apa ini. Mundur. Ya. Ini tabungan IB wadiah. Setoran 500.000 ini tanggal 31, tanggal 15 penarikan RON-nya 500, 400, memberi bonus ini nggak mungkin. Oh iya 25.000 sukarela dan seterusnya. Kemudian berikutnya apa? Kemudian ini giro ya, tadi tabungan itu giro, itu sama-sama. Jadi kesimpulannya wadiah itu tabungan tanpa ada penambahan penerimaan apa-apa. Berikutnya yang slide yang kamu punya. Ya.
Ini namanya mudharabah. Ya ini betul ambilnya dari buku. Mudharabah itu sama-sama tabungan, tapi ada syaratnya. Ini contohnya ya. Ini Bang apa? Lihat. BSI. Ini bisa milih, ya, bisa milih nanti begini ceritanya. Nah, kalau tabungan mudharabah itu ada syarat tambahan, ya. Pertama, saldo minimalnya 500.000 atau saldo minimalnya 1 juta, atau ada juga yang saldo minimalnya 50 juta. Kalau kartunya memang platinum, tapi di sini ada tulisannya pakai bahasa Inggris juga, walaupun bank syariah nggak pakai bahasa Arab. Namanya privilege banking ya. Apa yang kalian tahu? Bahasa Inggrisnya privilege banking. Jadi mereka yang punya saldo minimal 50 juta itu yang tinggi. Yang enggak tinggi ini bukan pakai ATM, tapi pakai kertas, namanya deposito. Saya mau nabung, itu syaratnya tadi. Saya mau buka deposito. Oh sebentar Pak, kalau deposito ada syaratnya. Pertama, minimal 1 juta. Ya, kalau enggak 1 juta, 2 juta. Kalau maksimal 50 juta, itu syarat. Ya. Kalau di Wadiah mau nabung tadi 10.000, 50.000 itu boleh. Kemudian syarat kedua, kalau deposito itu nggak boleh diambil. Minimal diambil sebulan. Ya, boleh nggak diambil 3 minggu? Boleh-boleh aja, tapi nanti tidak dapat hasil. Terus kemudian, dan itu hanya boleh diambil di hari kerja. Ya, karena deposito itu kan transaksinya sama customer service. Customer service hari Sabtu, hari libur, ya nggak bisa kamu maksa. Ini saya punya duit nih, saya mau ngambil di deposito, nggak bisa. Itu salah satu syaratnya. Dan syaratnya hanya dilayani di jam kerja. Jadi segede apapun duit kamu, kalau datang ke bank jam 6:30 pagi kagak dilayanin, ya. Mau mau dikasih duit itu satpamnya paling disuruh tunggu, atau mau datang jam 5:30 sore juga nggak dilayanin. Itu ada waktunya, itu namanya syarat, ya. Terus kemudian kalau mudharabah umumnya dibagi hasil. Oke, kalau mudharabah itu kalau di atas 5 juta dapatlah bagi hasil. Bagi hasilnya berapa? Ya 1%, 2%, atau 5%, itu namanya syarat. Kalau kedua pilihan itu, wadiah atau akad, itu atau mudharabah, itu namanya akad. Ya, akad itu adalah perjanjian. Kalian ke sini berkuliah itu ada akadnya nggak? Ya, akadnya apa? Ya, itu akad atau orang itu sama aja. Akadnya itu kamu masuk ke Fakultas Ekonomi Bisnis. Boleh nggak belajar di DKV? Hah? Boleh. Biarpun pintar di DKV, nggak ada nilainya, nggak ada masuk nilai ke IPK kamu itu. Walaupun DKV itu belajarnya apa? Gambar, desain, kamu desainnya bagus, tetap aja nggak dapat nilai, ya. Kuliah doang mau boleh, tapi nggak bisa UAS, karena apa? Namanya nggak ada absensinya. Kalau mau belajar aja. Jadi kalau ada teman kalian, kayak kemarin si Lulu nanya, Pak, teman saya boleh ikut nggak? Boleh, ya. Terdaftar nggak? Terdaftar. Kalau cuma belajar doang boleh belajar, itu namanya akad perjanjian. Jadi kalau saya mau akad wadiah atau saya mau akad mudharabah, di awalnya tergantung, ya. Kalau mau ikutin, kalau nggak mau berarti nggak usah diikutin. Itu namanya akad, dan itu ketentuan yang mutlak antara si penabung atau si bank. Saya nggak mau akad mudharabah. Kenapa? Karena selalu saya sedikit. Itu bukannya nggak mau, emang aja kagak punya duit, ya. Iya, jadi bilangnya kan begitu. Maaf, saya nggak bisa, ini nggak level saya. Kenapa? Duit saya nggak sampai situ, ya. Saya nggak mau deposito karena saya perlu duitnya cuman 25 hari. Sementara deposito harus 1 bulan, itu akadnya, ya. Kemudian apa lagi? Terus
ya. Nah, jadi definisinya itu sama-sama memegang duit, ya. Si bank itu sama-sama memegang duit, walaupun bank muamalat atau bank apa tadi, mega syariah, sama-sama bank pemegang duit, dan masing-masing duitnya boleh dipakai karena yang dititip adalah duit, ya. Jadi begitu masuk ke rekening bank muamalat atau bank mega syariah itu bisa dipakai. Beda halnya kalau nitipnya sendal, ya. Nitipnya sendal itu bisa dipakai, bisa enggak, tapi nggak penting juga, ya. Karena nggak ada, walaupun sendal itu mahal, berapa harga sendal paling mahal? 1 juta, kurang mahal. 10 juta ada, ya. Ya masing-masing punya pilihan masing-masing. Itu nggak lazim nitip sendal di bank, ya. Padahal bisa, masih ada, karena safe deposit box itu masih muat buat sendal, karena umumnya itu ukurannya segini lah. Sendal muat. Berikutnya, ya. Nah, ini contohnya, ada namanya apa enggak nih? Ada tabungan berkah, tabungan investasi. Nah, deposito itu yang paling ada syaratnya. Berikutnya, ya. Nah, ini masalahnya jadi bukan masalah umum. Masalahnya kalian nggak banyak tahu tentang bank syariah. Kalau bank biasa tahu? Tahu? Deposito di bank BCA berapa tahu? Ya, memang itu jadi kondisi kalian pembelajar itu banyak yang nggak tahu, ya. Terus kemudian potensi merugikan salah satu pihak, ini mah sama aja, ya. Yang nomor dua semua bank itu potensi merugikan, ya. Tapi kalau nabung itu ditanggung oleh negara, namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Selama simpanannya masih 2 miliar itu masih ditanggung negara. Misalkan kemarin saya nabung 10 juta, ternyata nambah jadi 11 juta. 1 juta kalau lebih nggak komplain, ya. Kalau berkurang itu bisa ngadu ke LPS. Terus kemudian ini kalau yang nomor 3, ini bukan di bab mudharabah pendanaan. Ini ada di bab mudharabah pembiayaan, itu nanti bahasnya nanti. Kurangnya ini juga yang 3, yang 4 ini 3 dan 4 ini pembahasan mudharabah pembiayaan, ya. Terus kemudian kesenjangan antara teori dan praktek ini bukan, ya. Kesenjangan antara pengetahuan dan pelaksanaan. Jadi kalau buat mahasiswa ya memang semuanya nggak tahu, jadi semuanya baru. Kalau pada pelaksanaannya memang banyak yang nggak tahu, karena memang kalau dibahas tentang bank syariah, banknya bukan syariah pun banyak yang nggak tahu, ya. Banyak yang nggak tahu, jadi yang tahu-tahu aja yang dia bahas, ya. Terus kemudian menurut pembahasan kami, oke, sekarang ke PP dosen. Nah, coba di slideshow. Ya, ini jadi judulnya adalah wadiah dan mudharabah. Ini satu kata, ya, mudharabah simpanan, karena semua wadiah itu adalah titipan. Jadi semua mudharabah itu simpanan, penyimpanan dana di bus, tabungan, deposito, giro. Ini bahasa OJK-nya atau bahasa Indonesianya. Deposito bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa deposito? Bukan. Ini tentang pengetahuan bahasa Inggris nih. Bahasa Inggrisnya udah berapa kali kuliah? SMP, SMA, bahasa Inggris? Jadi udah 7 tahun belajar bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya deposito? Kuliah udah berapa semester? Fakultas Ekonomi? Apa bahasa Inggris deposito? Ada belajar bahasa Inggris for business? Bahasa Inggrisnya belajar apa? Apa judul kuliah bahasa Inggrisnya? English for Management, ya. Nanti tanya sama dosennya, bener gak? Nah, deposito bahasa Inggrisnya itu adalah fixed deposit, ya. Karena
fix ya, itu cuma 1 bulan, 2 tahun, 12 bulan. Tabungan bahasa Inggrisnya apa? Saving, betul ya. Kemudian giro bahasa Inggrisnya? Hah? Apa? Felis? Giro bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya itu current. Ya. Curen, bahasa Indonesia jadi koran. Di Indonesia jadi koran, rekening giro, rekening koran, current account. Berikutnya. Ya. Ini dosen ada YouTube, cuman YouTube-nya itu makanya lagi di YouTube-in lagi karena yang di sini itu YouTube tahun 2021 saat COVID kuliah pakai YouTube. Berikutnya. Ya. Alasan menabung udah dibahas ya. Karena merasa tidak aman dengan diri sendiri. Ya, takut kepake, takut lupa berapa yang dipakai. Memang takut kepake semua. Ya, dulu ya. Kemudian berikutnya. Jadi ini wadiah adalah menitip dana di bank syariah sebagai tabungan. Umumnya kalau wadiah itu tanpa bagi hasil. Ini sama seperti imani, ya. Jadi kalau imani, mau bank syariah atau mau bukan bank syariah, selalu tanpa tambahan ya. Kalau di bank biasa nggak ada bunganya imani ya. Mau taruh 2 juta maksimal berapa 5 juta ya imani ya. Flash 2 juta 5 juta ya. Nggak ada tambahan apa-apa. Terus kemudian kalau mudharabah ini penitipan dana bersyarat, ini ya posisinya pas banget lagi nih. Mudharabah ini bukan mudharabah pembiayaan. Ini penitipan dana bersyarat, tabungan, deposito, kemudian berikutnya. Nah, ini udah bisa baca kan? Laporan keuangan bank udah bisa baca kan? Udah lulus pengantar akuntansi kan? Apa yang kalian bisa baca nih dari sini? Apa yang kalian bisa baca? Ya duduknya di belakang nggak kelihatan. Apa yang kalian pertama apa yang dilihat dari laporannya? Bukan. Lihat dari baris pertama. Ini adalah milik siapa? Bank Victoria Syariah. Dan ini adalah laporan laba rugi ya. Nah, di sini pertama adalah apa pertama? Pendapatan bank didapat dari mana? Ya, pendapatan bank dapat dari bagi hasil musyarakah dan mudharabah ya. Jadi bank pertama adalah kalau dia meminjamkan dananya, dia akan mendapatkan keuntungan ya. Jadi yang Rabu lalu Tengku nanya ini. Jadi kalau bertanya tentang bank syariah dari kalian sebagai mahasiswa ekonomi, buka dulu laporan keuangannya ya. Jadi udah lulus akuntansi manajemen keuangan. Kemudian bagi hasil yang dia terima untuk mudharabah, dia bagikan lagi kepada mana? Kepada saya, kepada kalian sebagai penabung tabungan mudharabah. Jadi mudharabah itu mendapatkan bagi hasil. Yang ini dapat bagi hasil nggak? Karena? Hah? Karena ini wadiah. Jadi wadiah itu jangan ngarep-ngarep dapat bonus, ya. Nitip 10.000 aja dapat bonus. Kalau ini 10 juta, ini nggak 10 juta juga sih. Ini 9.500.000. Oh, bohong banget. Ya. Itu boleh ngarep-ngarep karena ada syaratnya ya. Kalau di bawah 1 juta, mudharabah juga nggak dapat apa-apa. Ya. Terus kemudian jadi kalau mau tahu bank syariah itu dapat uangnya dari mana, baca laporan keuangannya
ya. Dan ini pembiayaan atau pendapatan bagi hasil dari musyarakah dan mudharabah ini tidak dibahas sekarang. Cuman si bank itu memberikan dana kepada nasabahnya untuk penabung yang milih mudharabah saja. Berikutnya. Nah, mundur lagi. Coba mundur dulu. Nah, ini dosen, ini kalian dapat dari mana kalau mau nyari ini? Lapor ini? Enggak, ini dari situs banknya. Jadi semua bank itu boleh dilihat laporan keuangannya. Dia bank ini pendapatannya berapa itu boleh, karena itu ketentuan lain di luar pembahasan ini. Mereka perusahaan yang memegang dana pihak ketiga atau dana orang umum itu harus membuka laporan keuangannya. Berikutnya. Ya. Nah, kalau tadi kan tahun 2024, jadi udah lama. Kalau kalian mau cek, ini laporan bulan September untuk Bank Umum Syariah. Di sini dosen apa ya? Ini boleh dicek nih. Ya. Jadi kalau mahasiswa manajemen nggak mikir gimana cara bikin laporan keuangannya, tapi bisa membuka laporan keuangannya. Ini dari situsnya OJK, ada yang bulanan, ya, ada yang triwulanan, ada yang semesteran. Kalau tahunan dibuka dari sana tadi, ya. Untuk mengetahui berapa nih saya akan dapat dari dana mudharabah. Berikutnya, ya, ini contohnya Bank Aladin Syariah, ya. Maret 2025 berapa pendapatan mudharabahnya? Mudharabah pendapatan bagi hasil sebesar 0. Ya, musyarakah 135. Sama tadi Tengku ya. Ini bahasa mesti disebutin, ya mesti dibetulin. Jadi bukan mudah roboh. Tadi kan mudah roboh. Biasanya juga kaget nih. Jarang-jarang nih mudah roboh. Biasanya mudharabah. Ini agak lain dikit omongannya nih. Mudah roboh. Ya, ini nggak ada penghasilannya. Mudharabahnya kosong. Ya, pendapatan dari piutang murabahah juga sedikit. Dari ujrah, nah ini lain ceritanya. Tetapi dia memberikan bagi hasil bagi pemilik dana investasi. Ya. Tahu Bang Aladin? Di mana adanya? Hah, di mana taunya? Hah? Di Alfa. Emang ada ATM ya? Oke ya, jadi Bang Aladin ini bank syariah yang dirinya kalau nggak salah tahun 2021 deh. Ya, jadi ini, wah ini banyak ceritanya. Ini salah satu contohnya laporan yang bisa diambil dari situs OJK. Jadi kalau mau tahu berapa porsi saya, bisa dilihat di situ. Berikutnya. Nah, ini ya, nanti kalian habis ini praktek. Jadi di sini ada ketentuannya nih. Untuk mudharabah berapa yang bisa didapat ya. Ini dan ini akan jadi tugas. Berikutnya. Ya, jadi kalau bagi hasil ini dosen sampaikan sebelumnya, kalau ada hasilnya akan dibagi. Tapi kalau nggak ada hasilnya, ya jangan ngarep-ngarep bank itu mau dapat nasabah, karena bank itu menjanjikan bahwa ini dana yang kita gunakan sebagai dana pembiayaan akan ada hasilnya dan akan dibagi kepada para pemegang dana. Karena di dalam teori, apa teorinya? Apa teorinya? Bahwa bank berhak meminjamkan dana yang dimiliki oleh nasabah. Apa? RTA, reserve. Nah, itu di mata kuliah lain ya. Jadi ini mekanismenya berdasarkan kegiatan bank syariah. Kalau bedanya sama bunga, ya. Kalau bunga itu pasti, ya. Ini saya punya tabungan BNI, pasti tuh dikasih, ya. Pasti dikasih. Berapa persen? Kalau banknya rugi atau enggak rugi, pokoknya pasti dikasih, ya. Itu kalau bank syariah nanti dijelaskan apa bedanya. Kalau bank syariah tadi mundur lagi. Jadi apa yang terus di sini itu adalah berdasarkan kinerja kami pada periode sebelumnya,
kita bisa memberikan nisbah kepada nasabah itu sebesar 40% dari penghasilan kami, ya. Tapi 40% itu dibagi berdasarkan jumlah yang dijadikan sebagai tabungan. Berikutnya, ya, ini berikutnya, ya. Nah, jadi kalau lihat laporan rugi labanya ini kenapa pas di sini tadi ya? Pendapatan dari bank berupa pendapatan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, murabah dan seterusnya. Yang mudharabah ini dibagikan kepada penabung. Nah, rumusnya itu ada berikutnya di mana ya? Nah, rumusnya atau detailnya ada di buku Andrianto halaman 191 dan bab 14 halaman 469. Itu segitu banyak satu bab membahas mekanisme pembagian laba sebagai porsi bagi hasil kepada penabung. Berikutnya, ya. Nah, oke, cukup, tolong diperhatikan.